ya, nggak apa ya. Kalau nggak bisa dihabiskan sekarang, nanti dibaca pelan-pelan di rumah. Saya berharap dengan memberi banyak, Anda menerima lebih banyak juga. Nah, jadi Allah itu sebenarnya kan hadir dalam diri kita senantiasa. Cuma yang masalahnya itu kita kadang menyadari apa enggak itu loh. Nah, dengan kita doa Yesus itu sebenarnya membantu kita untuk menyadari terus-menerus kehadiran Allah dalam diri kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi dalam setiap orang beriman, setelah kita dibaptis, kita menyadari, kita sudah mengalami kehadiran Allah itu dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Nah, dalam ajarannya Summa Theologi, Thomas Aquinas mengatakan pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus itu ada dalam diri kita. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 23 juga dikatakan, kami itu kan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan datang kepadanya, kepada kita semua, dan diam bersama-sama dengan kita. Ya, iya. Jadi dengan kita sungguh-sungguh mengalami, misalnya lewat pencurahan Roh Kudus, ya, kita itu diingatkan kembali bahwa Allah, Roh Kudus itu sungguh hadir. Nah, kadang-kadang kita nggak merasakan, ya nggak? Ya udah dibaptis, tapi kok biasa-biasa aja ya. Nah, lewat pencurahan Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus itu dilepaskan kembali dalam diri kita, sehingga kita itu mengalami kehadirannya secara baru, kuasanya, gitu loh ya. Nah, jadi doa Yesus itu juga membantu kita untuk berdoa tidak kunjung putus, sehingga kita bisa hidup di hadirat Allah, mengalami terus-menerus bahwa Allah itu hadir, Yesus itu hadir, gitu. Kata Gregorius dari Nazianz, kita ini harus lebih sering mengingat Allah daripada bernafas. Nah, nafas saja pasti kita lakukan ya, otomatis. Nah, mengingat Allah itu harus juga seperti itu. Harus terus-menerus kita itu mengingat Allah. Nah, caranya melatih hidup di hadirat Allah ya, berdoa setiap saat. Nah, kalau kita nggak bisa menyediakan waktu khusus berdoa, maka sulit untuk bisa berdoa terus-menerus. Itu yang tadi saya katakan, pentingnya menyediakan waktu doa. Siap nggak mengadakan waktu doa? Sudah kan? Sudah ya, itu teruskan aja. Nanti kita, yang untung itu kita loh, pasti untungnya besar banget. Pasti untung ya. Nah, hidup di hadirat Allah itu dasarnya apa? Karena memang itu Allah mau hadir di tengah-tengah kita, dalam hati kita, khususnya untuk kita yang sudah dibaptis. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir, ya. Ya, semua bisa kita lakukan. Setiap kegiatan itu bisa kita lakukan di dalam Tuhan. Doa Yesus itu kapanpun bisa kita lakukan. Nah, caranya bagaimana tuh supaya kita senantiasa nyambung sama Tuhan? Ingat terus ya bahwa Allah itu hadir dalam kita. Kemudian apapun yang kita alami, baik itu pahit maupun itu senang, kita persembahkanlah kepada Tuhan. Jadi tetap bersyukur, seperti tadi juga sharingnya ya, bahwa keadaan apapun kita bersyukur ya. Bersyukur karena apa? Karena pasti ada maksud Tuhan. Masih kayaknya secara manusia itu berat banget kok, salib ini kok tambah berat, kenapa? Pastilah ada maksud Tuhan, kalau itu bukan karena kesalahan kita ya. Jadi kalau orangnya suka mabuk-mabukan terus suka judi bangkrut, ya itu bukan salib, itu namanya bukan salib. Salib itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan ya, demi perkembangan rohani kita. Tapi kalau dianya judi, narkoba tuh sakit, bangkrut ya, itu namanya dosa dan akibat dosa. Itu yang dicari sendiri, susah yang dicari sendiri ya. Nah, salib kehidupan itu beda. Salib itu adalah sesuatu yang memang Tuhan izinkan demi demi kebaikan kita ataupun orang lain. Kadang-kadang kita dengan sakit, dengan apa, kita bisa mempersembahkan itu, Tuhan ya aku terima ini, aku persembahkan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Misalnya Santa Teresa Lisieux itu sering kalau lagi sendiri, dia mengalami penderitaan ya, misalnya dingin sekali, dia nggak mengeluh ya,
dia persembahkan semua itu untuk pertobatan jiwa-jiwa. Dia juga kalau milih pakaian, jubah, itu nyarinya bahan yang paling kasar, paling gak enak. Karena dia mau membuat silih ya, buat pendosa. Silih itu maksudnya dia mau dengan doa-doanya itu banyak orang bertobat gitu loh maksudnya. Terus dia tuh melakukan hal yang kecil-kecil yang gak kelihatan di mata manusia. Duduk misalnya tuh dia gak sandar. Walaupun kalau sandar pun ya orang gak akan melihat apa-apa. Ataupun dia tidak sandar pun orang gak akan melihat apa-apa. Tapi dia mempersembahkan itu kepada Tuhan supaya banyak jiwa yang bertobat. Dalam arti dia mau menanggung yang gak enak. Dia mau menanggung salib itu demi untuk orang lain, maksudnya gitu loh. Jadi dia melakukan penyangkalan diri itu kecil-kecil gitu ya, nggak komplain. Nah kita kan, saya sendiri sering-sering komplain. Saya ini lagi belajar juga supaya tidak komplain apapun, kedinginan, kepanasan, udahlah nggak usah komplain gitu. Nah, apa arti buah-buahnya? Jadi kalau kita selalu hidup di hadirat Allah ya, maka kita itu kesulitan apapun itu sepertinya kita bisa lewati, karena kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia bilang, dari Beata Elizabeth dari Trinitas mengatakan, bangunlah sebuah sel di kamar hatimu. Jadi kalau di Matius kan dikatakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu. Itu artinya di dalam hati kita itu harus ada keheningan. Dalam hati kita itu harus ada tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Seperti itu, ya. Itulah sel hati kita. Dan percayakan, masuklah ke situ, percayakan semuanya kepada Sang Guru. Ya, berdoa tidak menjemukan dengan seperti itu, karena kita bercakap-cakap dengan kekasih kita, yaitu Tuhan sendiri di dalam hati kita. Menarik loh berdoa itu. Jadi berdoa itu bukan beban, tapi satu rahmat, anugerah, karena kita bisa bercakap-cakap dan bertemu dengan Tuhan. Seperti itu ya. Nah, dan kita bisa hidup menuju pada kekudusan. Siapa yang mau jadi orang kudus? Gak ada yang angkat tangan. Padahal yang masuk surga itu hanya orang kudus. Anda mau masuk surga? Mau. Tapi ditanya mau jadi orang kudus? Diem. Padahal yang masuk surga adalah orang kudus. Berarti kita semua mau jadi orang kudus, ya kan? Walaupun mungkin di dunia ini nggak digelari santo santa, tapi kita namanya orang kudus loh kalau mau masuk surga itu. Betul ya Pak? Apa? Orang Surabaya. Ya orang Surabaya yang kudus lah Pak, supaya masuk surga gitu. Loh, gini loh, kalau kita punya target surga, kepleset-pleset tuh yang mana? Pencobaan, ya kan? Pencobaan, penyucian. Tapi kalau targetnya wis aku penyucian aja, meleset masuk mana? Iya kan? Nah jadi ya target itu surga gitu loh. Jadi hidup itu ya mesti kudus. Loh, kalau kerasa nggak layak itu rendah hati Pak. Tapi targetnya tuh jangan diturunkan. Loh masa aku melipen, masa aku nanti mati masuk api penyucian aja loh. Ya jangan, kalau bisa surga. Iya nek, penyucian tidak meleset. Iya memang itu kalau nggak punya kelepasan Pak. Kalau punya kelepasan bisa masuk. Jadi zaman dulu itu kan ada namanya sempit sekali, celah sempit itu yang namanya lubang jarum. Nah itu unta kalau bawa banyak barang kiri kanannya nggak bisa masuk karena lubangnya sempit. Barangnya itu harus dilepas baru dia bisa masuk. Ya makanya perlu kelepasan. Nah jadi kita perlu sekali apa itu tadi, niatnya itu loh, targetnya jangan rendah-rendah Pak. Kalau targetnya penyucian meleset ya opo gitu. Iya loh, target surga meleset ya si api penyucian lah. Iya toh. Iya iyalah. Terus nggak bisa balik. Untung. Enggak lah, api penyucian yang nggak kekal lah Pak. Suwe-suwe pasti masuk surga. Masa dicuci terus nggak garing-garing. Ya, jadi gitu ya. Nah, jadi doa Yesus ini tadi kita sudah lihat, ini memang berasal dari gereja timur.
Dasar kitab sucinya udah kan ya tadi nih? Sudah nggak tadi? Sampai lupa diri. Sudah, jadi dasarnya itu Yesus putra Daud, kasihanilah aku, ada di kitab suci, bahwa kita berseru kepada nama Yesus. Kalau kita berseru pada nama Yesus, kita diselamatkan. Dan dikatakan orang yang berseru-seru itu, di dalam katekismus dikatakan, kalau kita berseru, maka Yesus itu hadir. Kita memanggil nama Yesus, Yesus itu hadir dengan kuasanya, dengan seluruh kehadirannya, kuasanya, keberadaannya, ya. Jadi Yesus itu memberi dirinya kepada orang yang memanggil dia, ya. Nah, seorang pemungut cukai juga berkata, Yesus, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, seperti itulah kita memanggil nama Yesus. Nah, ya seperti inilah, sederhana sekali ritme pernafasan. Yesus, kasihanilah aku, atau Tuhan Yesus, atau Yesus. Satu kata kita pilih yang kita mau, Yesus. Ya, kita praktekkan nanti. Ada tarik nafas, buang nafas, sus. Nanti ingat ya, terakhir kita praktekkan ya sebelum sharing. Nah, kadang-kadang terlalu banyak kata-kata dalam doa itu membuat pikiran kita terpecah-pecah. Tapi satu kata ini membantu kita masuk dalam keterpusatan. Oke? Siap lanjut terus? Apa udah capek? Oh, Pak, bagaimana Pak? Oke? Belum waktu deh. Jangan-jangan saya ngomong sana sudah praktek kontemplasi semua. Sudah praktek kontemplasi. Udah nyambung ke Tuhan, saya nggak perlu bicara lagi. Saya harus stop. Mengganggu Anda nanti. Nah, ya hal praktis lah. Kita cobalah mulai 20 menit. Siapa yang berkeberatan 20 menit memberikan waktu setiap hari untuk Tuhan? Nggak ada, berarti semuanya mau ya. Itu 20 menit udah lewat, berarti sudah masing-masing ini minimal setengah jam saya pikir. Kayaknya sih kelihatan muka-mukanya itu. Udah setengah jam minimal ini kelihatan mukanya. Udah agak terang-terang gitu. Terang. Terus habis itu cari loh suasana yang tempat yang agak mendukung supaya. Dan kalau bisa di awal-awal berdoa jangan terlalu sering pindah-pindah tempat doa. Karena kadang-kadang tempat itu membantu kita untuk masuk lebih cepat dalam hadirat Tuhan. Biasanya kalau pindah-pindah itu kan kita butuh menyesuaikan diri lagi. Siapa yang di rumah punya kamar doa? Nggak ada? Buatlah kamar doa. Nggak punya tempat? Pakailah salah satu ruangan yang nggak kepake di rumah. Nggak ada? Nggak ada? Ruangnya kepake semua? Kamar tidur. Kamar tidur buatlah satu pojok meja, kasih lilin, kasih salib. Di situ kita berdoa, kasih dinding doa atau spon, duduk di situ, ada kitab suci. Nah, setiap kali kita mau doa tinggal masuk di situ, kan enak, sudah siap begitu. Ya, kan kita bisa bikin ruang audio yang besar, garasinya besar, dapur bahkan gudang besar. Tapi ya tempat doa ada nggak? Saya juga dulu kan nggak punya tempat doa, terus diingetin kakak saya, kamu punya rumah, ada tempat doa nggak? Ya nggak ada, di kamar aja. Ya bangunlah satu tempat, akhirnya saya pakai satu ruangan yang itu saya sekat jadi tempat doa. Dan sekarang punya kamar doa. Ya, seperti itu ya. Nah, doa Yesus ini bisa kita coba, kita praktekkan kapanpun, dimanapun, sambil nyetir misalnya. Nyetir bisa rosario, bisa juga doa Yesus. Rosario kadang-kadang kita masih ngitung ya, nggak apa-apa sih kalau bisa ngitung dalam hati. Tapi kalau doa Yesus nggak pakai ngitung apa-apa, pokoknya jalan terus. Saya beri satu kesaksian tentang doa Yesus. Seorang Romo itu suatu kali pergi ke Cina ya. Lalu diajak melihat atraksi. Atraksinya itu atraksi kayak bela diri, pakai tenaga dalam, entah apa. Pokoknya dia sakti lah, hebat lah orang yang sedang beratraksi itu. Tiba-tiba karena Romo ini selalu doa Yesus, kapanpun dimanapun, dia tuh kemudian konsentrasi lihat ke orang yang sedang beratraksi itu, mecah batu atau apa gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba nggak bisa dia, nggak bisa pecah batunya. Terus dia atraksi lain juga nggak bisa seperti biasanya. Sampai diumumkan, siapa yang punya ilmu tertentu diharap tidak mengganggu. Romo ini bingung.
dia sampai 2-3 kali diumumkan baru Romo itu sadar, wah jangan-jangan saya ini tanpa sadar sudah mengganggu jalannya acara ini gitu. Jadi ilmu-ilmunya tidak bisa jalan gitu. Akhirnya Romo itu mengalihkan perhatian, dia nggak mau konsentrasi ke situ karena Romo itu udah betul-betul doa terus tiap hari, tiap saat. Akhirnya setelah itu baru bisa jalan lagi gitu, atraksinya bisa pecah batu dan lain sebagainya. Jadi doa Yesus itu punya kuasa. Jadi yang Anda takut disantet apa, doa Yesus saja mendal semua. Artinya kalau kita bersatu dengan Yesus itu maka kuasa Yesus itu ada dalam diri kita gitu ya. Gitu. Lalu mengambil jalan, kita harus punya komitmen di jalan doa ini. Udah habis, selesai. Habis ya? Enggak sih, masih ada. Itu kan masih ada. Yang saya belum bahas tadi, kita sudah bahas bimbingan doa yang satu itu sudah, ya kan? Yang kontemplasi. Yang tadi itu loh, saya bahas sebelum kita makan siang. Bimbingan doa 1 udah selesai. Bimbingan doa 2 sekarang. Cepet ya. Wah hebat ini, soalnya muridnya pinter-pinter. Jadi diajak gigi 4. Apa? Enggak ada yang tidur di sini saya lihat. Tapi kontemplasi saya nggak tahu lagi ya. Siapa tahu langsung praktek. Bimbingan doa yang satunya lagi panggilan pada kontemplasi. Nah sekarang kita lihat 3 syarat doa ini tadi juga sudah. Belum apa sudah? Sudah selesai. Sudah selesai semua. Hebat. Oh ini ada satu hal ya. Coba Anda lihat bimbingan doa 2. Bimbingan doa 2 tolong dilihat. Wah ini kayak kuliah Sabtu-Sabtu dikasih jejelin bahan banyak. Gak apa-apa dah ya. Kan kalau muridnya pinter itu SKS-nya banyak. Biar cepat lulus. Nah bimbingan doa 2 kita lihat nih. Sebenarnya, nah ini satu saya berikan cinta kasih kepada sesama. Ini sudah kelepasan kerendahan hati kan sudah toh tadi ini ya. Nah sekarang yang kita lihat yang menurut Teresa Avila doa batin. Nah, permulaan doa. Jadi gini, tadi saya mau jelaskan halaman 2 tolong dilihat. Halaman 2 tolong dilihat. Permulaan doa itu begini. Jadi kadang-kadang kita mau mulai doa itu kan berat. Ya masih sulit konsen ya katanya tadi Pak siapa namanya? Siapa? Pak Kurniadi. Pak Kurniadi bilang kalau adorasi pergi ke mana-mana. Ya. Jadi kalau mau pergi mana-mana masuk adorasi aja. Udah nyampe di Eropa, Amerika. Ya, jadi artinya kita masuk. Nah itu awalnya kan kita berat untuk bisa fokus, bisa terpusat pada Tuhan. Awalnya tuh rasanya berat, sulit gitu mengendalikan pikiran kita ini yang lompat-lompat kemana-mana. Ya, tapi kalau kita terus bertekun, maka lama-lama bisa dan lebih mudah lagi untuk terpusat pada Tuhan di dalam doa. Asal tekun aja Pak, jangan putus asa Pak. Jangan bilang, waduh daripada saya kemana-mana pikirannya, daripada saya tidur mendingan saya nggak doa. Yang mana yang lebih baik? Doa aja walaupun kemana-mana, itu menunjukkan usaha. Nah Tuhan itu kan nggak hanya melihat hasil, niat yang penting. Sudah niat masuk adorasi itu sudah bagus itu. Ya, itu dulu. Nah, setelah itu kalau kita setia, maka kita akan masuk dalam tahap yang berikutnya. Nah, itu kalau di dalam perbandingan tahap doa dikatakan Santa Teresa Avila membandingkan 4 tahap doa dengan cara menyiram kebun. Yang pertama, mengambil air dari sumur dengan cara pakai ini, apa namanya? Timba. Borat. Anda masih tahu sumur ya? Padahal nggak ada sumur kan sekarang. Semuanya pompa air. Nah, ini kan saya dulu waktu kecil punya sumur di rumah. Kita kan naruhnya gini, berat. Dapatnya 1 ember aja. Kita menyirami kebun kita, ngambil lagi, nyiram lagi, ngambil lagi, nyiram lagi. Itu pakai banyak usaha dan waktu dan tenaga. Airnya ya dapatnya segitu aja. Nah itu yang dibandingkan dengan orang yang baru mulai masuk dalam tahap doa yang awal. Rasanya kok udah ngotot berhening kok nggak bisa nyampe ya sama Tuhan. Kok rasanya muter aja keliling dunia itu tadi ya. Nah
berbulan-bulan bahkan setahun, maka kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Artinya kita tidak lagi ngambil pakai gini, tapi pakai katrol. Tahu ya katrol atau pakai kincir? Kincir itu jadi usaha kita sudah lebih kecil, walaupun airnya nggak terlalu banyak. Ibaratnya apa? Kita sudah berusaha konsentrasi, nggak terlalu capek lagi untuk memusatkan perhatian, tapi kita sudah mulai lebih mudah masuk ke hadirat Tuhan. Paham ya maksud saya? Nah, kalau kita tekun setia terus ya berdoa, maka kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu seperti gini. Kebun kita itu diairi dengan selokan atau pengairan, jadi ada airnya jalan. Tanpa usaha kita sudah bisa. Jadi kita diam aja gini, kita udah hening, ya. Nah, tapi kalau kita tekun lagi setia terus, maka kita bisa masuk dalam yang keempat, itu yang dikatakan apa? Kayak hujan lebat itu, wah, ser gitu, langsung begitu masuk, masuk hadirat Tuhan, mengalami rahmatnya dan seterusnya. Paham ya? Jadi seperti itu, nggak apa-apa. Mau doa ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa. Kata Teresa Elisha gini, ya nggak apa-apa sih kalau kita terpaksa harus tertidur pada waktu doa. Seperti juga kalau kita melihat anak kita tidur, kita sayang apa enggak? Tetap sayang kan? Sama-sama Tuhan, lihat kita tidur juga tetap sayang kok. Bener nggak? Asal jangan niatnya, aduh aku mau tidur dalam doa. Nah, itu jangan diniati gitu. Aku udah capek tak doa biar sekalian tidur. Nah, itu jangan. Jadi kalau doa dalam tidur itu boleh, ya kan? Tidur dalam doa, kalau kepepet ya sudah nggak apa-apa. Kalau kita doa sambil tidur sambil doa ya boleh aja. Gimana itu maksudnya? Tidur sambil doa. Mulainya Bapak kaminya besok, aminnya besok. Ya maksudnya gini loh, itu di luar yang doa harian kita loh ya. Kalau mau dibonusin, aduh Tuhan aku mau tidur di dalam Engkau, terus langsung besok paginya baru amin, tidur dalam Tuhan. Nah, ya maksudnya gini, kalau kita terpaksa tertidur waktu doa ya sudah nggak apa-apa ya, tapi jangan itu membuat kita alasan untuk tidak berdoa, gitu ya maksud saya. Nah, sudahlah aku nggak usah doa karena aku kalau doa kebanyakan ketiduran. Jadi milih nggak doa, bener apa enggak? Ya salah lah. Tapi itu siapa bilang, Katarina Siana bilang, kita nggak doa aja itu banyak godaan, apalagi kita doa aja banyak digodain, apalagi nggak doa. Kan kadang-kadang iblis gini, percuma kamu doa kok tidur, mendingan nggak usah doa. Biasanya bisa jadi gitu loh. Doa pikiran kemana-mana, sudah nggak usah adorasi. Itu namanya putus asa, putus di tengah jalan. Betul ya Pak? Nah, jangan putus di tengah jalan. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, doa saja tetap. Mau merasakan sesuatu, nggak merasakan, tetap doa. Itu namanya iman. Ya, kita doa bukan cari penghiburan kan? Cari iman, cari Tuhan. Nah, jadi, ya itu kata Katarina Siena. Kalau kita digoda untuk mundur dan tidak berdoa, karena dengan berdoa kita mengalami banyak gangguan dan lain-lain. Padahal pada saat berdoa aja mengalami gangguan, apalagi tidak berdoa. Ingat-ingat itu deh ya. Nah, jadi seperti itu perbandingan tahap doa. Bagus ya. Jadi kalau kita udah terus tekun 5 tahun, wah Anda udah kepalanya udah terlarang semuanya. Udah rahmat Tuhan itu udah tercurah gitu. Benar loh. Dan itu apa? Manfaatnya banyak. Mengubah karakter kita, mengubah hubungan kita dengan orang. Kita bisa lebih menerima kekurangan kelebihan orang lain, kelebihan dan kekurangan kita gitu. Nah, ini yang kalau kita gambarkan itu seperti doa diskursif, doa keheningan, doa hening, dan doa persatuan. Kalau kita lihat lagi halaman 2 bawah. Capek ya? Capek ya? Kalau capek kita berhenti aja. mau nyanyi? Mau nyanyi? Lapar mungkin ya. Lapar? Enggak, biasanya habis makan tuh ngantuk. Kalau makan karbohidrat tuh biasanya ngantuk kan. Jadi saya tanya, kalau mau tidur boleh loh. Saya tuh mengalami kalau orang mau
tidur dipaksa melek itu penderitaan loh. Kalau Anda mau tidur, tidur aja nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Anda yang 6 tidur masih ada 4 orang nggak apa-apa. Tuh, biasanya kalau tidur itu nyerupnya lebih banyak. Ada juga yang gitu. Tidur tapi masuk semua. Ada teman saya ya, kalau itu orang boleh ngomong dia tidur. Tapi begitu ditanya nyambung. Itu namanya belajar sambil tidur. Siapa tahu Anda juga orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi ya udah, ini bagian ini udah gampang kok, karena kita tadi udah tahu bagaimana gambarannya. Tinggal doa diskursif itu yang pakai bayangan macam-macam itu loh, pakai fantasi. Ayo bayangin Yesus. Makanya kadang-kadang ada orang pakai gambar Yesus, peristiwa Rosarium, bayangin Yesus disalib, Yesus diangkat ke surga dan seterusnya. Kita bayangin itu diskursif ya. Nah, tapi lama-lama kita nggak perlu lagi gitu loh. Hati kita udah nyambung sama Tuhan. Itu enak kan? Masih berapa jam, Pak? Masih 1 jam. Iya, kalau kita berdoa cepat rasanya ya. Nah, diskursif tahap pertama itu kita masih harus bayangin kita kepada siapa kita berdoa, itu kepada Yesus dan seterusnya lah. Anda sudah masuk tahap mana kira-kira, nggak usah dipikirin, yang penting kita tetap berdoa. Nah, kenapa kok kita perlu belajar ini? Supaya kita itu nggak putus asa ya, bahwa ini saya masih berjalan terus gitu loh. Oke? Nah, dengan siapa kita, lalu persiapannya apa? Kita membiasakan diri tuh untuk hening. Ada orang ya, dalam keheningan pun hatinya masih berisik. Tapi ada orang di pesta pun hatinya bisa hening. Mau konflik macam-macam, orang di luar bertengkar, dia tetap bisa menjaga keheningan batinnya. Nah, kita kan mau seperti itu. Jadi nggak bludrek gitu, nggak gampang gampang stres ya. Jadi walaupun sana bertengkar ngoceh, hati saya tetap tenang, damai gitu. Jadi penting sekali menjaga keheningan. Betul ya, Pak? Nah, sulit memang. Tapi kalau kita udah biasa, mau membiasakan diri hidup di hadirat Allah, mau belajar untuk terus mengarahkan hati pada Tuhan, bisa. Jadi walaupun klien kita ngomel macam-macam, kita nggak terpancing untuk marah. Jadi kita nggak menjadi seperti reaktor atau remote control. Tahu reaktor sama remote control? Remote control itu ya, kan kita kendalikan dari sini, jalannya kemana-mana. Kalau kita biasanya orang yang mudah kepancing emosinya, orang udah tahu tinggal digarai gini pasti ngamuk. Loh, masa kita dibuat ngamuk sama enggak tergantung orang lain? Kan itu namanya kita kayak remote control, kayak mainan yang dikendalikan orang lain. Ya enggak? Ya, tapi kita harus menguasai emosi. Masa diri kita mau marah pada saat yang tepat gitu. Tapi bukan orang garai, kita ngamuk, garai ngamuk lagi loh. Kan kasihan diri kita ini. Secara kedokteran tuh nggak sehat kan pasti. Stres jadinya. Makanya kita harus berlatih untuk punya keheningan batin. Seperti itu ya. Nah, mempraktekkan kebajikan-kebajikan setia pada waktu berdoa. Ini yang saya dari tadi tekankan, punyalah waktu berdoa. Ya, nggak ada tuh orang yang nggak punya waktu sebenarnya. Semua kita sama 24 jam. Cuma saya punya ilustrasi nih, ada seorang pemuda itu rajin sekali mahasiswa, rajin sekali belajar. Dia tidak akan pernah pakai waktunya untuk pergi jalan-jalan enggak. Belajar aja tiap hari. Sampai pada suatu ketika dia tuh jatuh cinta sama seorang gadis mahasiswi. Wah, sejak jatuh cinta dia bisa telepon-teleponan sama si gadis itu berjam-jam, bisa keluar, bisa dating, bisa ngapelin gitu. Artinya dia bisa punya waktu untuk itu karena dia jatuh cinta. Sama dengan kita, kalau kita jatuh cinta sama Tuhan dan bagi kita Tuhan itu penting, maka pasti kita punya waktu untuk dia. Seperti itu ya. Nah, persiapan yang dekat apa kalau kita mau punya keheningan batin? Masuk dalam keheningan, refleksikan. Doa bukan soal berpikir tapi banyak mencintai, halaman 3. Ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan juga halaman 4. Semangat kelepasan dari hiburan rohani. Jangan cari-cari,
doanya tuh mantep ya, nangis banyak. Hari ini saya pengen lagi nangis gitu. Nggak gitu ya, jadi bukan kita yang menentukan ya. Soal Tuhan mau kasih kita hari ini pengalaman apa, itu urusan Tuhan. Jadi bukan kita yang menentukan, Tuhan aku mau kayak kemarin dong gitu. Itu terserah Tuhan, doa itu anugerah ya. Nah, jadi doa itu adalah persahabatan dengan Allah, halaman 4 ya. Nah, doa keheningan yang aktif ini tahap kedua. Jadi kalau kita mau bandingkan, setelah kita berusaha, yang pertama itu ngambil air dengan ember, terus dengan katrol, itu kita sudah mulai masuk dalam keheningan. Tapi keheningan yang aktif, artinya apa? Kita masih berusaha untuk mengheningkan daya-daya batin kita, berusaha untuk mengheningkan, tapi masih ada usaha kita, usaha menyadari kehadiran Allah, usaha menyatukan daya-daya batin kita supaya masuk ke dalam lubuk hati yang terdalam. Masih mengikuti saya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oh, iya. Nah, iya. Ada pertanyaan sebelum ini? Nah, baik ya, kita lanjut aja. Jadi penting sekali itu, kemudian usaha untuk melakukan doa keheningan aktif. Misalnya kita terus-menerus itu berdoa menyadari kehadiran Allah ya. Kemudian mengosongkan diri bagi Allah. Artinya kalau kita selama ini sering nonton aja gitu, paling enggak nontonnya sekarang yang beda lah. Kalau dulu nontonnya yang gimana gitu ya, sekarang yang lebih tidak mengganggu imajinasi kita. Jadi imajinasinya juga tetap yang baik gitu, supaya menolong kita, supaya ketika kita berdoa juga itu akan mempengaruhi ya. Ya, silakan Mbak. Meditasi, kontemplasi sama keheningan ya. Iya, meditasi itu kan kita masih menggunakan daya-daya batin, daya-daya pikir kita. Jadi misalnya kita berusaha meditasi itu kan memusatkan pada satu titik misalnya, atau kita mau meditasi dengan menggunakan kitab suci. Ada yang kita bayangkan, misalnya coba bayangkan Yesus saat ini bersama dengan engkau ya. Kita berusaha menghadirkan Yesus itu, membayangkan, mengimajinasikan, masih pakai imajinasi kita ya, atau kita pakai gambar, itu menolong kita untuk masuk dalam meditasi. Tapi meditasi itu masih memakai imajinasi. Nah, kalau sudah masuk kontemplasi itu udah nggak perlu, kita nggak pakai itu lagi, kita hadir aja, Tuhan berikan keheningan. Kontemplasi itu anugerah Pak, Tuhan berikan keheningan itu, tidak bisa kita. Keheningannya tahapan meditasi atau tahapan? Keheningan aktif itu masih meditasi mengarah kontemplasi. Ya, memang nggak usah terlalu kita pikirin. Yang penting kita tahulah bahwa ada hal-hal seperti itu, tapi kita nggak usah ukur-ukur sendiri, oh aku ini meditasi apa kontemplasi. Tapi kalau kontemplasi, kita dibawa pada keheningan itu. Tuhan memberikan keheningan itu dalam hati kita. Nah, kalau meditasi itu kita masih berusaha sendiri. Kita masih mengusahakan untuk hening, yang merem, yang menenangkan pikiran, apa semua. Jadi meditasi itu biasanya tahap awal sebelum kontemplasi, Pak. Ya. Nah, keheningan itu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu ya masih meditasi, keheningan pasif itu sudah masuk kontemplasi. Gitu ya, Pak. Caranya gimana? Keheningan aktif itu maksudnya kita yang aktif mengheningkan diri kita gitu loh, Pak. Kalau keheningan pasif itu ya kita sudah pasrah tok, Tuhan yang melakukan. Tidur. Pengalaman saya. Tidur yang nggak tidur. Iya benar Pak. Tidur yang sadar itu biasanya kontemplasi juga bisa. Tapi sadar toh, nggak tidur kan? Kalau nggak tahu itu tidur apa enggak, ya ikut tidur Pak. Ngaku bro, ngaku. Benar, kita kalau diadorasi itu ya, makanya supaya nggak gitu, makanya doa Rosario.
supaya nggak tidur. supaya konsentrasi maksudnya doa gitu terus gitu. Nggak apa-apa Pak. Tapi kalau suatu ketika nggak mau lagi mikir banyak-banyak, cuma mau mengalami kehadiran Tuhan, bisa jadi Bapak sedang ditarik pada keheningan yang lebih dalam. Itu kayaknya. Enggak, Enggak ya? beda. Nggak tidur lah. Kalau tidur kan hilang wes sama sekali. Kalau ini hening, merasa ada di dalam Tuhan. Tuhan itu mencintai, mengalami cinta Tuhan. Itu duduk sini itu kan duduk balik ya. Oh iya memang. Duduk kepalanya gimana? Ya anu ya. Tegak, tegak. Nah, ya. Enggak gini-gini. Enggak. Oh ya bisa jadi itu kontemplasi. Bagaimana rasanya? Rasanya gimana? Damai? Lo masa nggak terasa Pak? Itu gini jatuh tuh, kalau itu jatuh. Belakangnya ada tembok apa enggak? Jangan-jangan belakangnya ada tembok ya aja. Ya jelasannya nggak geblak Pak. Bersandar di sini. Nanti kalau adorasi bareng ngono. Sadar ngeplak. Kalau kita kontemplasi, hasilnya tuh seger Pak. Setelah doa itu seger kalau kontemplasi itu karena mengalami sentuhan rahmat Tuhan. Kalau tidur juga seger habis bangun. Benar sekali, tepat sekali. Itu namanya peserta yang kritis. Berarti nggak ngantuk, Bu. Iya. Coba dirasakan lagi Pak. Habis itu kabar-kabarin gimana hasilnya. Email ya. Iya benar. Oh iya saya udah tulis sih. Heeh. Nanti hasil kontemplasi apa? Ini kontemplasi obat tidur. Oh iya, kalau saya ada dua, kalau pas sering waktu di camp atau di apa kan di Doakan. itu kan. Heeh. Pas itu biasanya beberapa kali seperti kosong, ringan, Resting. itu resting. Nah, waktu resting itu otak logika saya bekerja kayak antivirus semua. Heeh, heeh. Jangan jatuh gitu. Oh. Ini kadang gagal. Tapi kalau kita percaya sama tim doanya, sebagainya kita lepas Resting. Heeh. Heeh. Pernah saya diajak istri saya adorasi, Mm-mm. tidak lihat kiri kanan, ini mau ngapain gitu kan dengan tingkah polanya. Wah, Tapi intinya kan diajarin pengosongan diri, fokus ke bukan pengosongan diri, tapi kita terpusat pada Tuhan. Waktu itu saya anggap seperti meditasi itu kesehatan, jadi fokus. Tapi pada satu titik itu saya kosong terus terang sekali, auto terang sekali. Dan di situ antivirus saya keluar, takut balik. Dan sebetulnya itu apa yang harus saya lakukan? Berserah. Nah, kalau adorasi sendirian bisa-bisa kan Bablas kemana? nggak tahu. Oh enggak. Kalau kita adorasi itu kan di hadapan sakramen. Jangan takut Pak. Jangan takut. Jadi sering saya sampai ke titik yang terang itu putih sekali. Bukan lampu ya. Bukan lampu. Tapi takut. Takut ada yang ngingetin balik kamu. Karena sering waktu dulu SMP SMA tuh sama teman-teman main Melangkung. Main apa? apa, ada ilmu kanuragan apa-apa gitu Oh. kan. Terus nyoba di rumah nggak ada orang, saya collab sendiri sama papa saya dimarahin terus dikasih nasihat kalau kamu mau nyoba gitu harus sama Tuhan dan harus ada pendamping. Sejak itu saya trauma. Makanya bukan pengosongan diri Pak, tapi doa keterpusatan. Jadi Tuhan itu hadir dalam hati kita yang paling dalam. Nah, perjalanan masuk ke dalam diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Tentang Yesus. Iya, dan kita masuk ke dalam diri yang paling dalam, perjalanan ke dalam. Jadi yang saya lakukan itu kemungkinan pengosongan. Keluar, iya betul. Jangan. Ya, iya. Ya gitu ya Pak ya. Jadi fokus ke Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hadirat lubuk hati yang paling dalam. Iya, terima kasih Pak. Sudah ya?
Udah wis. Nanti kakean sampai muntah. Wah, Waktu ini dowo pisan. Ricky ya, ini cepat gara-gara saya ngomongnya cepat, iya kan? Sebenarnya kan belum selesai mestinya, tapi ya berarti karena selesai cepat, karena saya ngomong cepat, Anda cepat nangkep, berarti waktu untuk sharingnya banyak. Sebelumnya saya puterin deh satu aja nih, mau nggak film? Film mau ya, seperti anak-anak juga senang, sampai anak orang tua juga senang. Ya ini aja bahwa kita itu kan sudah diberi banyak loh ya, tinggal kita ini kadang-kadang nggak gimana ya, bentar sebentar ya, sebentar saya selesaikan yang ini tadi.